Gitu. Ya, nanti kita akan ukur dia secara durasi dan secara amplitudonya seperti apa. Kemudian gelombang QRS kompleks, kita sebut kompleks ya, karena ini satu kesatuan. Ya, kita tidak bisa sebut gelombang Q, gelombang R sendiri, gelombang S, tapi ini satu kesatuan. 3 gelombang yang dijadikan satu. Maka kita sebut QRS kompleks. Ya. Di situ yang kita ukur adalah QRS intervalnya, ya. Nah, di situ sudah ada garis putus-putus ya, mulai dari awal gelombang Q, ya, sorry, ini saya kasih tandai supaya Anda tidak bingung. Ya, ini gelombang Q awal ya, sampai dengan gelombang S terakhir yang ada garis putus. Nah, ini kita sebut dengan QRS interval. Ya, QRS interval. Kemudian ada juga gelombang T ya, gelombang T itu mulai dari awal gelombang T ini ya sampai dengan akhir gelombang T. Nah, itu gelombang T. Seperti itu. Kemudian apalagi ST segmen tadi kita sudah singgung ya. ST segmen itu mulai dari awal gelombang ini akhir gelombang S sampai dengan awal gelombang T. Ini kita sebut dengan ST segmen. Kemudian PR interval. PR interval itu mulai dari awal gelombang P ini sampai dengan awal gelombang Q. Ya, jarak dari ini ke sini kita sebut dengan PR interval. Nah, PR interval. Kemudian PR segmen. Nah, PR segmen itu yang lebih pendek ini. Ya. Jadi dari awal gelombang akhir gelombang P sampai awal gelombang Q itu disebut dengan PR segmen. Apalagi yang belum? QT interval. QT interval itu dari awal gelombang Q ini sampai dengan akhir gelombang T. Ya, ini namanya QT interval. Kemudian ST interval dari akhir gelombang S sampai dengan akhir gelombang T. Ini namanya ST interval. Tetapi yang sering kali yang kita gunakan untuk interpretasi itu tidak semuanya ya. Yang sering digunakan itu adalah PR interval ya. Ini. Kemudian ST segmen ya untuk melihat apakah terjadi iskemi atau infark ya pada pasien-pasien dengan umum. Kalau untuk PR interval itu biasanya karena AV block itu ciri khasnya adalah PR intervalnya itu memanjang. Ya, jadi kalau teman-teman melihat PR intervalnya nanti memanjang, itu pasti terjadi AV block, pasti itu. Ya. Hanya tergantung apakah dia AV block derajat 1, 2 atau 3 ya tergantung dari karakteristik yang ada. Oke. Kemudian yang sering juga kita lihat adalah QRS intervalnya. Ya, QRS intervalnya apakah dia sempit atau melebar ya. Itu saja kurang lebih. Dengan gelombang P nanti kita akan lihat dari masing-masing ini. Oke, kita mulai dari yang pertama. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat di slide ini ya. Oke. Ada 7 kriteria interpretasi EKG. Yang pertama itu teman-teman bisa melihat dari heart rate-nya. Ya, nanti kita akan belajar bagaimana menghitung heart rate. Ya, kita lanjut dulu. Kemudian irama yang normal itu irama sinus atau sinus rhythm. Nanti sebuah irama sinus itu ada syaratnya. Syaratnya apa saja nanti kita lihat. Kemudian kita masuk ke gelombang P. Gelombang P di sini. Oh, sorry. Sebelum masuk ke sini, kita harus bicara masalah durasi dan juga amplitudo. Oke, kita kembali ke sini ya. Maaf. Jadi, supaya Anda tidak bingung nanti. Di sini ya, di dalam gambaran kertas EKG ini kan ada yang ditebalin garisnya, ya. Yang tebal ini kita sebut kotak besar ya. Yang tebal, sorry, mana? Oke, yang ini kita sebut kotak besar ini. Yang Bapak tanda ini. Ini namanya kotak besar. Di dalam kotak besar itu ada kotak kecil. Ya. Oke. Di dalam kotak besar ada kotak kecil. Kemudian kalau
arahnya dia itu horizontal, itu kita sebut durasi ya. Kalau arahnya horizontal kita sebut durasi, kalau arahnya ke atas atau vertikal kita sebut amplitudo. Sekali lagi, kalau arahnya horizontal, garisnya horizontal, atau kotaknya itu kita menghitungnya horizontal, itu kita sedang menghitung durasi. Sedangkan kalau yang ke atas, arah vertikal, ya, kotak yang arahnya ke atas atau vertikal, itu amplitudo. Kita sedang menghitung amplitudonya. Oke, sekarang kita coba bedah satu persatu. Kita pakai satu kotak kecil ya, satu kotak kecil. Satu kotak kecil, ya ini, saya tandai ini. Bentar. Satu kotak kecil. Oh, kembali lagi. Satu kotak kecil, durasinya adalah 0,04 second. Ya, durasi itu maksudnya waktu. Durasinya itu 0,04 detik atau second. Ya, itu satu kotak kecil. Pertanyaannya berarti kalau dia 3 kotak kecil, durasinya berapa second? Rekan-rekan sekalian. Kalau 3 kotak kecil, 0,12. 0 harus dengan dia punya satuan ya. 0,12 second. Iya, 0,12 second. Good. Dapat dari mana? 0,04 dikali 3. 0,04 dikali 3. Excellent ya. 0,04 kalikan 3. Kalau 5 kotak kecil durasinya berapa second? 0,2 second. 0,2 second. Oke, right. Ini yang lain kira-kira paham tidak ya? Yang jawab satu, yang lain paham tidak? Paham, Pak. Oke, mantap kalau paham ya. Jangan sampai yang jawab saja yang paham ya. Oke. Jadi betul ya, tadi dikatakan. Jadi kalau satu kotak kecil durasinya 0,04 second, berarti 3 kotak kecil itu adalah 0,04 kalikan 3, yaitu 0,12 second. Kalau 5 kotak kecil durasinya berapa? Ya 0,04 kalikan 5, berarti 0,2 second. Ya, seperti itu. Itu berarti kalau saya katakan 5 kotak kecil itu kan sama halnya dengan satu kotak besar sebenarnya. Ya. 5 kotak kecil itu perhitungannya sama dengan satu kotak besar. Jadi jangan bingung. Ya. Satu kotak besar secara horizontal gitu ya. Oke. Pertanyaannya adalah berarti kalau satu kotak besar dia jumlah durasinya adalah 0,2 second, berarti membutuhkan berapa kotak besar untuk mencapai 1 second? Membutuhkan berapa kotak besar untuk mencapai 1 second? 5 kotak besar. 5 kotak besar. Oke, right, Aulia said. Membutuhkan 5 kotak besar. Ya. Oke. Kita sekarang beralih kepada amplitudo. Amplitudo sesuai dengan tadi yang saya katakan berarti arahnya dia vertikal ya atau ke atas. Ya, ke atas. Satu kotak kecil itu amplitudonya 0,1 milivolt. Ya, 0,1 milivolt. Satuannya milivolt kalau amplitudo. Berarti kalau dia 3 kotak kecil ke arah atas itu, berarti berapa amplitudonya? 0,3 milivolt. Lengkap dengan satuan ya kalau sebut ya. Saya tidak salah. Kemudian berapa amplitudo untuk 5 kotak kecil? 0,5 milivolt. 0,5 milivolt. Oke, right. Ya. Berarti satu kotak besar itu amplitudonya adalah 0,5 milivolt. Oke, ya. Good. Sekarang kalau Anda sudah paham ini, ya kita lanjut ini. Yang tadi ya. Nah, yang ke sini. Oke, untuk bagian ketiga, poin nomor 3, gelombang P. Di situ dikatakan normalnya adalah
kurang dari 0,12 detik dan kurang dari 0,3 milivolt. Berarti kalau kita bicara detik, itu kita bicara apa? Durasi atau amplitudo? Durasi, Bapak. Durasi. Di situ dikatakan 0,12 detik. Berarti untuk gelombang P, kita back. Untuk gelombang P di sini, ya, durasinya berarti dia berapa, kurang dari berapa kotak kecil kalau 0,12? Nah, bingung lagi kan? Padahal kita sudah belajar tadi tuh. Ya. 0,12 berapa detik tadi? Berapa kotak kecil? 3. 3, Pak. 3, betul, 3. Kan tadi kita sudah membahas sebelumnya, ya, bahwa berapa durasi untuk 3 kotak kecil, yaitu 0,04 kalikan 3, dapatnya 0,12, ya, jelas. Oke. Berarti di situ dikatakan untuk durasi gelombang P itu kurang dari 0,12 detik. Artinya untuk durasi gelombang P itu tidak boleh lebih dari 3 kotak kecil. Ya, tidak boleh lebih dari 3 kotak kecil untuk durasi gelombang P. Nah, kalau Anda lihat dari gambar yang ada di slide ini, untuk gelombang P, durasinya ini normal apa tidak? Durasinya ya. Normal, Pak. Dia masuk berapa kotak kecil? 3. 3. 3 kotak kecil. Berarti normal ya. Oke. Kita lanjut tadi. Untuk dia punya amplitudo ya. Kurang dari 0,3 milivolt. Oke, kalau dikatakan kurang dari 0,3 milivolt, berarti berapa kotak kecil dia? 2. Oh, 2. 3. 3, Bapak. 3 lah. Oh, 3 kotak kecil. Kenapa? Karena satu kotak kecilnya itu bernilai 0,1 milivolt. 0,1. Yes, berarti kalau dia dikatakan kurang dari 0,3 milivolt, berarti gelombang P itu secara amplitudo tidak boleh lebih dari 3 kotak. berapa kotak? 3. 3 3 kotak. kotak kecil. Nah, kalau gambaran P, gelombang P yang ada di slide ini normal apa tidak? Normal. Dia berapa kotak kecil? 2. Ada 2. 3. 2. 2 ya. Dia nggak sampai 3 ya. Oke, berarti dia normal. Kenapa? Karena di situ ditulisnya adalah kurang dari 0,3 milivolt. Kurang dari, berarti 2 masuk ya, seperti itu. Oke. Good. Maksudnya Bapak seperti itu. Kalau Anda sudah paham amplitudo dengan durasi, itu akan lebih mudah untuk melihat ini. Kita lanjut. Sekarang kita berbicara PR interval nomor 4. Ya, di situ dikatakan 0,12 sampai 0,20 detik. Oke, 0,12 sampai 0,20 detik itu kita bicara durasi berapa kotak kecil untuk PR interval itu. Berapa kotak kecil? 4 Dari berapa ke berapa ya? 4 sampai 5. 4 sampai 5, betul. Salah. 4. Kok 4 sampai Tadi, Pak. 5? Ya. Berapa? Sampai Mulai dari berapa? Enggak, tadi Bapak ulang dulu slide yang sebelumnya, Bapak. Ya, ini. Berarti berapa kotak? 0,12 sampai 0,20. Tik. Lupa lagi. 20 ya? Enggak. 0,12 itu berapa kotak kecil? 3 kan? 0,12 itu kan 3 kotak kecil. 0,20 itu kan sama saja 0,2. Itu kan 5 kotak kecil. Berarti ya, durasi per interval itu antara 3 sampai 5 kotak kecil. Dia tidak boleh lebih dari 5 kotak kecil. Itu maksudnya seperti itu. Kalau sampai per interval itu melebihi dari 5 kotak kecil, di situ kita sebut dengan per intervalnya memanjang. Gitu. Per intervalnya memanjang. Nah, kondisi ini yang biasanya terjadi pada kasus-kasus AV block. Ciri khas dari AV block itu adalah PR intervalnya memanjang. Kenapa disebut memanjang? Karena durasinya melebihi dari 5 kotak kecil atau melebihi dari 0,2 second. Paham sampai di sini? Nah, PR interval yang ada di slide ini kira-kira berapa? Dia normal apa tidak? Yang ada di slide.
Normal. Normal. Kenapa bisa disebut normal? Karena itu nggak lebih dari 5 Lebih kotak dari kecil. 3 kotak. Dia terdiri Sama dari berapa kotak per intervalnya? Ada 4. 4 ada 4 kotak. Ya, right. Jadi karena dia masih di antara 3 dan 5 kotak kecil tadi, sehingga dia masih dikategorikan normal. Kecuali dia sudah 6 kotak kecil, atau 7 kotak kecil, atau 8 kotak kecil. Maka di situ yang kita bisa declare bahwa, oh per intervalnya memanjang nih. Nah, kenapa? Karena dia sudah melebihi dari 0,2 second, atau melebihi dari 5 kotak kecil. Paham sampai di sini? Masih bingung? Bingung atau paham? Paham, Bapak. Paham ya. Ini Aulia punya suara kayak lain sekali nih. Ih, ada lagi aja nih, Bapak. Oh, kasihan ya, ya. Kita lanjut ya. Nah, tadi sudah per interval ya. Sekarang kita ke kalau untuk nomor 5 ya, ini kita kan bicara tentang itu tadi ya. Terjadinya hipertrofi, tetapi ini ilmu yang lebih advance ya. Tidak dipaksakan untuk Anda, jadi saya tidak memberikan untuk materi yang nomor 5 ini untuk bagaimana bisa mengidentifikasi pembesaran jantung atau hipertrofi, karena di dalam kurikulum tidak masuk ya. Jadi kita lanjut ke nomor 6. Nomor 6 ini di sini mengidentifikasi adanya segmen ST ya. Tadi kita sudah singgung di materi pertama, apakah dia ST elevation, apakah dia ada ST depression. Ya, itu kita lihat dari gambaran ST segmennya. Oke, kita sudah tahu. Kemudian yang nomor 7 ya, gelombang T-nya itu di situ dikatakan nomor 7 ini milivol. Berarti kalau kita bicara milivol berarti kita bicara amplitudo. Durasinya kita tidak lihat untuk gelombang T, ya. Kita hanya melihat amplitudonya atau yang arahnya vertikal. Di sini dikatakan gelombang T normalnya adalah 0,1 sampai 0,5 milivol. Berarti dia berapa kotak kecil itu? Amplitudonya. 1 sampai 5. 1 sampai 5, Pak. Nah, betul. Berarti gelombang T itu dia normalnya maksimal di atau kurang dari 5 kotak kecil ke arah atas atau ke vertikal. Kalau gelombang T yang ada di slide ini normal tidak? Normal. Normal, Pak. Oke. Dia berapa kotak kecil? 3. 3 ya, 3 kotak kecil. Jadi masuk dalam tahap apa? Gelombang T yang normal ya. Kecuali kalau dia melebihi dari 5 kotak kecil, itu sudah tidak normal. Itu yang kita sebut dengan titol nanti ya, titol. Titol ini menunjukkan adanya hiperkalemia ya. Jadi kalau gelombang T-nya itu melebihi dari 5 kotak kecil atau melebihi dari 0,5 milivol, ini biasanya sudah terjadi hiperkalemia. Nah, hiperkalemia ini satu kondisi yang sangat membahayakan. Kenapa? Karena bisa berpotensi terjadinya cardiac arrest. Ya, kan kita sudah belajar ilmu BLS yang di hari pertama itu ya. Salah satu penyebab cardiac arrest adalah adanya hiperkalemia. Maka ketika kita melihat adanya gambaran gelombang T melebihi dari 0,5 milivol, itu warning buat pasien, warning buat kita tenaga kesehatan, dan ini harus segera di terapi, ya. Dikoreksi. Listeners, Ya, waktu ya. 15 menit lagi ya. 15 Ya, itu menit. dia Ya. ini. Semangat, semangat. Aduh, bingung saya mau ngomong ini kalau untuk EKG ini karena memang dia harus pelan-pelan ini. Iya, benar, Pak. Aduh. Belum bicara aritmia lagi nih. Aduh. Sebentar. Ini kalau saya bicara tentang menghitung heart rate ini agak lama ini. Heart rate. Jadi oke, heart rate eh heart rate ini ada rumusnya ya. Jadi heart rate itu frekuensi jantung ini bisa teman-teman hitung dengan 2 cara. Dilihat dari iramanya dia normal apa tidak. Sorry, bukan normal. Iramanya reguler apa irregular. Teratur atau tidak teratur. Gitu ya. Teratur atau tidak teratur. Kalau dia teratur, maka kita bisa gunakan rumus ada 2 di situ kalau dia teratur ya atau reguler ada 2 rumus. Bisa kita gunakan 300 dibagi jumlah kotak besar dari R ke R
atau 1500 dibagi jumlah kotak kecil dari R ke R. Bentar. Maksudnya tuh begini ya. Kalau dia reguler, itu ada rumusnya yang pertama 300 dibagi jumlah kotak besar ya dari R ke R kedua. Gimana sih? R absen maksudnya begitu. Kemudian ada rumus yang berikutnya. 1500 dibagi jumlah kotak kecil ya dari R ke R absen. Gitu ya. Jadi tergantung dari ini ya, tergantung dari sebentar saya bikin rumusnya dulu. Ini kalau dia irregular atau tidak teratur, Kalau udah beda. Ayo. jumlah R selama 6 detik kalikan 10. Ini kalau iramanya irregular ya, seperti itu, teman-teman. Jumlah R itu maksudnya gelombang R ya. Jumlah gelombang R dari selama 6 detik kalikan 10. Itu kalau iramanya irregular. Nah, untuk menentukan apakah dia irama reguler atau irregular, itu kita langsung ukur ya. Kita ukur dengan menggunakan jadi contohnya begini. Kita tempelkan ya. Contohnya ada irama ini, irama seperti ini. Nah, ini kita ukur pakai kertas. Kita tempelkan kertas, kita tandai di gelombang R yang pertama dengan gelombang R yang berikutnya, itu kita kasih tanda di kertasnya itu. Kemudian kita pindahkan ya, ini Anda membayangkan saja. Anda membayangkan ya, Bapak cerita. Yang kertas yang sudah Anda tandai tadi, itu Anda pindahkan ke gelombang R berikutnya. Kalau dia sama, posisi titiknya tadi sama, berarti itu kita sebut dengan reguler atau teratur. Tapi kalau dia berbeda jauh, ya selisihnya jauh, berarti dia irregular atau tidak teratur. Ya, sekali lagi saya katakan, untuk mendeklar apakah iramanya reguler atau irregular, itu Anda tempelkan kertas kosong di atas irama gelombang R pertama dengan gelombang R berikutnya. Anda tandai di situ, oh gelombang R pertama Anda tandai, gelombang R kedua Anda tandai. Kemudian Anda pindahkan kertas Anda itu ke gelombang R yang berikutnya. Kalau posisinya sama, berarti kita bisa mendeklar bahwa iramanya reguler. Kalau selisihnya jauh, ya, perbandingannya jauh, maka dia irregular. Ya. Selanjutnya, ya, mana tadi? Kalau dia reguler, kita bisa gunakan rumus ini. Jadi, kapan kita gunakan 300 dengan 1500 tuh ketika, ya, kalau 300 tuh ketika posisi gelombang R tuh tepat berada di garisnya. Ya, garis. Ya, kalau kita lihat contoh irama ini, ya, ini kan kira-kira dia gelombang R-nya tuh berada di garis apa tidak? Tepat di garis apa tidak? Kalau contoh yang ada di slide ini. Halo? Halo? Bisa dengarkan suaranya Bapak? Siapa? Gelombang R itu dia berada di garis, tepat di garis atau tidak? Di garis yang arah vertikal itu. Dia tidak berada di garisnya ya. Dia tidak berada di tepat di garisnya. Sehingga kita gunakan, kalau model seperti ini kita gunakan yang 1500 gitu ya. 1500 untuk mengukur itu. Gitu.
Seperti itu. Sebentar, ini waktunya ini kurang sedikit lagi ya. Saya bingung ini. Sebentar. Kita coba lanjut dulu ya. Kita lihat. Nanti kita kembali ke situ lagi ya. Karena ini dia perlu eh, waktu yang khusus. Saya ke sini dulu ya. Saya ke sini dulu. Jadi ini adalah syarat-syarat untuk mengatakan atau menyimpulkan bahwa sebuah irama itu kita sebut sinus. Syarat yang pertama adalah ada gelombang P, ya, ada gelombang P. Syarat yang kedua ada QRS kompleksnya. Ada tambah QRS kompleks. Yang ketiga, gelombang P selalu diikuti QRS kompleks. Gelombang P selalu diikuti QRS kompleks. Kemudian yang keempat, ini masih ada yang keempat sebenarnya. Yang keempat, iramanya reguler. Ya, keempat adalah iramanya reguler. Dan yang kelima, heart rate-nya dalam batas normal. Ya, heart rate-nya dalam batas normal. Jadi yang pertama adalah ada gelombang P, langkah yang kedua adalah QRS kompleks, ada atau tidak. Yang ketiga, apakah gelombang P selalu diikuti QRS kompleks. Yang keempat, apakah iramanya reguler atau irreguler. Ya. Yang kelima, heart rate-nya apakah dalam batas normal atau tidak. Dalam batas normal itu kan berarti 60 sampai 100 kali per menit. Nah, sekarang coba kita identifikasi ini, kita latihan. Gelombang yang ada di sini kira-kira teridentifikasi gelombang P atau tidak? Teridentifikasi gelombang P atau tidak di dalam ini, slide ini? Iya, Ada, Pak. Ada, ada. ada. Ada, Ada, Pak. Iya. Jadi gelombang P, betul ya, gelombang P teridentifikasi dengan mudah dan teratur yang ditunjukkan oleh anak panah. Ya betul lah, ada ya gelombang P. Apakah ada QRS kompleksnya? Apakah ada QRS kompleks? Ada. Ada, ya. QRS kompleksnya ada. Itu yang tinggi-tinggi itu, gelombang R itu namanya QRS kompleks ya. Itu, QRS kompleks. Kemudian pertanyaan yang ketiga, yaitu tadi anak panahnya ini. Apakah gelombang P selalu diikuti QRS kompleks? Artinya selalu diikuti itu begini. Gelombang P QRS kompleks, terus ada gelombang P lagi, ada QRS kompleks lagi, kemudian ada P lagi, ada QRS kompleks lagi. Seperti itu terus. Terus. Tidak ada gelombang P yang missing di situ. Apakah seperti itu? Iya. Iya. Iya ya, Ada. dia selalu perbandingannya satu-satu ya. Jadi gelombang P selalu diikuti QRS kompleks. Kemudian pertanyaan yang keempat, iramanya reguler atau irreguler? Coba Anda tempelkan kertas di tempat Anda. Anda tempelkan kalau itu Anda menggunakan laptop. Anda tempelkan, jangan laptop yang Anda kasih tanda, tetapi kertasnya. Ya, antara gelombang R yang pertama ke gelombang R yang kedua Anda tandai, kemudian Anda pindahkan ke gelombang R yang berikutnya. Kalau sama berarti dia reguler, kalau tidak sama berarti dia irreguler. Sama tidak? Sama, Pak. Ya, sama ya. Ya, berarti dia reguler ya, reguler. Kemudian yang kelima terakhir, heart rate-nya dalam batas normal. Nah, heart rate dalam batas normal ini karena iramanya reguler, berarti kan tadi kita bisa gunakan dua rumus tuh. Apakah yang 300 atau yang 1500? Nah, di sini langsung saja Bapak katakan karena posisi gelombang R di puncaknya itu dia tidak tepat di garis yang ada, maka kita gunakan yang 1500 ya. 1500 ini konstanta. Kemudian dibagi dengan jumlah kotak kecil dari R ke R. Jadi kita ambil dari R pertama ke R yang kedua. Coba Anda hitung jumlah kotak kecilnya ada berapa. Ya, dari R pertama, sebentar. Saya tandai dulu. Dari R yang pertama ini, ya.
ke R yang kedua ini itu ada berapa kotak kecil? Coba Anda hitung. 4, Pak. Bukan 4. Empat. Kotak kecil, bukan kotak besar. Yang kelihatan garis kotaknya itu namanya kotak besar. Yang saya tanya kotak kecilnya. Kotak kecilnya. Kalau diperbesar 20. Jadi ini namanya kotak besar ya. Ini namanya kotak besar ya. Ini kotak besar. Yang saya tanya kotak kecil. Satu kotak besar itu terdiri dari 5 kotak kecil ya. Satu. Jadi kalau Anda mau berapa? Ada 8. 8. 20. 20, Bapak. 20, Pak. Betul 20? Bagaimana Bapak? Ulangin pertanyaannya Betul. Bapak. Berapa jumlah kotak kecil dari R pertama ini ya ke R yang kedua? Ini berapa kotak kecil? Kotak kecilnya yang 20. saya tanya, ya. 20 ya. Oke, coba kita hitung ya. Ini kalau kita lihat ini kan memang dia ini dia slide ya. Harusnya kita lihat langsung ke grafiknya. Jadi kalau kita lihat pada garis ini R yang pertama ini dia berada satu kotak kecil di luar garis yang tebal ya, satu kotak kecil di luar garis yang tebal. Jadi kalau kita hitung dari garis yang tebal ini ke sini itu ada 5 kotak kecil. Kemudian ditambah lagi kotak besar berarti ada 10. Ditambah lagi kotak besar yang ketiga berarti sudah 15. Kemudian dari garis ini ke R yang berikutnya ini ada 4 kotak ya, 4 kotak kecil ditambah 1 tadi yang di sini. Ya betul ya, 20 ya. Oke, 20. Coba kita kembali ke perhitungan tadi ini. Ya, coba Anda hitung 1500 dibagi 20 itu dapatnya berapa? Untuk mendapatkan HR-nya, heart rate-nya. 1500 dibagi 20. 75. 75 ya, berarti heart rate-nya, heart rate pasien itu 75 dengan gelombang irama ini. Dengan irama ini. Sorry. Dengan irama ini itu heart rate-nya pasien adalah 75. 75 itu masuk dalam normal atau tidak? Normal, Pak. Normal, Bapak. Oke. Bapak. Berarti syarat-syarat tadi terpenuhi tidak? Terpenuhi. Yang ini tadi. Oke, berarti Terpenuhi. irama itu disebut irama apa? Reguler. Reguler. Bukan. Irregular. Bukan. Tadi kan kita bicara tentang syarat irama sinus. Ya. Berarti karena dia memenuhi syarat itu, berarti kita sebut sebagai irama sinus. Irama sinus. Sinus. Ingat yang ini tadi nomor 2 ini. Ya. Nomor 2, poin nomor 2. Di situ dikatakan irama yang normal itu kita sebut dengan sinus ritme atau irama sinus. Nah, sebuah irama sinus itu ada 5 syarat tadi gitu loh. Ya. 5 syarat tadi. Ini syarat yang pertama dia ada gelombang P. Syarat yang kedua ada QRS-nya. Syarat yang ketiga gelombang P selalu diikuti QRS. Kemudian syarat yang keempat iramanya reguler atau teratur, dan yang kelima heart rate-nya dalam batas normal. 5-5-nya terpenuhi tidak? Terpenuhi. Oke, berarti dia irama sinus atau bukan irama sinus? Irama sinus ritme. Itu yang kita sebut dengan sinus rhythm atau irama sinus ya. Karena dia memenuhi 5 indikator itu. Seperti itu. Tapi kalau seandainya, coba ini yang kedua. Nah, ini. Silakan coba Anda tentukan. Dari yang pertama tadi, apakah ada gelombang P? Apakah ada QRS kompleks? Apakah gelombang P selalu diikuti QRS kompleks? Apakah iramanya reguler dan apakah heart rate-nya dalam batas normal? Silakan. Semuanya ya, semuanya latihan coba.